Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Korbit yang membidangi Majelis PAUD Dasmen PWA Jawa Tengah, Ibu Dr. Ida Zahara. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Husnul Hayati selaku Ketua Majelis PAUD Dasmen PWA Jawa Tengah beserta jajarannya. Ibu-ibu dari pimpinan daerah Aisyah Majelis PAUD Dasmen se-Jawa Tengah yang saya hormati, teman-teman para ketua. Kalau ketua PW hanya satu ya, Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal, kemudian teman-teman PD Igaba se-Jawa Tengah yang saya cintai, tidak ketinggalan seluruh yang hadir pada room Zoom siang hari ini, para kepala PAUD dan guru PAUD Aisyah se-Jawa Tengah yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini diterik panas matahari di luar sana. Bapak Ibu insya Allah di sini dingin ya, karena kalau nge-zoom itu kan berada di dalam rumah. Namun memang pada jam-jam berat saat ini, mudah-mudahan teman-teman tidak mengantuk mendengarkan suara saya, begitu ya, Ibu Bapak semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa silaturahmi secara daring, dan juga nanti kita berdiskusi tentang rapot ya. Saya mulai menyebutnya tentang rapot. Nah, saya tidak menyebut i-rapot. Ya, meskipun di mana-mana dimaknai sebagai i-rapot atau disebut dengan i-rapot, tapi saya menyebutnya kita sedang sosialisasi rapot PAUD Aisyah. Kenapa saya tidak menyebut i-rapot? Nanti teman-teman akan tahu eh, rapot seperti apa atau laporan perkembangan anak didik seperti apa yang digunakan oleh PAUD Aisyah pada periode ini dan pada tahun ini. Nah, tentu kita akan terus berproses. Apakah ketika saya tidak menyebut i-rapot, itu kemudian rapotnya tidak berkemajuan? Menurut saya tidak ya. Nah, ini yang nanti teman-teman perlu menyimak, semakin penasaran seperti apa rapot yang diluncurkan oleh pimpinan Pusat Aisyah Majelis PAUD Dasmen. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ada bapaknya ya, mudah-mudahan nanti bapaknya bertambah. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh moderator, oleh Bu Rini, dan di layar laptop juga sudah tampil nama saya, Bu Kis Rahayu. Saya dari Divisi PAUD ya, Divisi PAUD Majelis PAUD Dasmen. Nah, dari sekian banyak divisi, ini memang nampaknya divisi PAUD yang pekerjaannya paling paling banyak gitu ya, Ibu Bapak ya. Karena amal usahanya juga paling banyak dan persoalan-persoalan yang selalu disampaikan dari daerah-daerah itu bisa dikatakan 80% itu adalah persoalan tentang PAUD. Mudah-mudahan di Jawa Tengah tidak ada persoalan, mudah-mudahan semuanya lancar, namun di wilayah-wilayah lain sana, di Indonesia Timur, di Indonesia bagian-bagian yang terluar, itu tentu ada banyak persoalan. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, saya akan memulai dengan materi kita tentang rapot atau laporan perkembangan anak didik di PAUD Aisyah.
Kenapa tadi kemudian saya tidak menyebut irapot? Karena memang sesungguhnya itu bukan irapot seperti yang teman-teman mungkin pikirkan, yang teman-teman ketahui. Kalau irapot itu biasanya menggunakan aplikasi. Nih mohon izin ada yang share screen ya. Tiba-tiba ada yang share screen dari mana ini? Dari Bapak atau ya Ibu ya, Bapak Jamal Banjarnegara. Mohon izin share screen-nya ditutup Pak, ada stop share. Silahkan diklik di atas ya. Itu masih malah membuka ya. Sambil kita menunggu Pak Jamal untuk menyetop share screen-nya, saya akan melanjutkan. Ibu Bapak yang berbahagia, kenapa di Aisyah ini sesungguhnya bisa dikatakan belum menggunakan irapot atau memang tidak menggunakan irapot? Ya, yang pertama alasannya ketika kita menggunakan irapot, menggunakan aplikasi itu akan cenderung kaku. Padahal perkembangan anak itu berbeda-beda, minat anak berbeda-beda, karakteristik anak berbeda-beda. Prinsip asesmen untuk anak usia dini adalah asesmen autentik atau asesmen objektif. Apa yang dilakukan oleh anak itulah yang direkam prosesnya. Dan tentu proses yang direkam setiap saat, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, itulah yang nanti akan dilaporkan. Ketika menggunakan aplikasi, misalnya indikatornya berbunyi, anak dapat membilang benda, itu diklik, nah, otomatis nanti akan muncul irapot seperti itu yang bunyinya akan kaku, ya, tidak menunjukkan minat anak itu seperti apa. Nah, maka disinilah di PAUD, ya, sesungguhnya dari Direktorat PAUD maupun dari Puskur, kalau kita membaca berbagai panduan asesmen maupun panduan laporan perkembangan anak, itu prinsipnya masih sama dengan kurikulum 2013 yang lalu, yaitu menggunakan deskripsi narasi. Nah, deskripsi narasi ini tentu akan dibuat oleh Ibu Bapak berdasarkan apa yang dilakukan oleh anak yang Ibu Bapak rekam. Nah, alasan yang kedua, kenapa tidak menggunakan e-raport dalam arti aplikasi? Nah, karena PAUD Aisyah ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Tentu PAUD-PAUD Aisyah ini memiliki kondisi yang berbeda-beda. Karena keragaman itulah, maka kami memilih untuk menggunakan laporan perkembangan anak untuk memudahkan guru-guru. Tentu sudah tidak lagi menggunakan tulis tangan sebagaimana rapot pada periode yang lalu atau pada tahun yang lalu. Namun kita menggunakan rapot ya dengan format yang nanti dikirimkan dari PP Aisyah untuk PAUD Aisyah seluruh Indonesia, dan teman-teman akan menginput perkembangan anak dalam bentuk narasi deskriptif yang diketik sendiri gitu ya. Jadi bentuknya adalah print out. Nah, kalau teman-teman ingin menamai dengan, oh ternyata rapot kita Word rapot, silahkan, boleh. Kenapa? Karena format yang dikirimkan dari pusat itu berupa MS Word.
di mana teman-teman akan menginput data pada format tersebut. Sekali lagi, bukan aplikasi yang nanti hasilnya akan cenderung kaku, kemudian akan cenderung setiap anak hampir sama, tetapi memang kita diharapkan untuk bisa menarasikan perkembangan anak sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, baik teman-teman, saya akan mulai share screen. Saya yakin teman-teman di Jawa Tengah tidak merasa asing ya dengan uh, cover, karena saya yakin di Jawa Tengah sudah mulai banyak yang menggunakan rapot seperti ini pada tahun yang lalu, atau bahkan sudah 5 tahun yang lalu, atau bahkan sudah menggunakan 7 tahun yang lalu. Namun, yang sudah digunakan selama ini masih dicetak sendiri-sendiri, bisa sekolah mencetak sendiri atau TK mencetak sendiri, bisa PCA mencetak sendiri, PDA mencetak sendiri, atau misalnya wilayah juga barangkali mencetak sendiri. Nah, tentu tidak ada standar secara nasional. Nah, untuk itulah PP berharap dan sangat berharap kita kompak ya, kita loyal terhadap organisasi dengan kita ingin bahwa TK Aisyah secara nasional di seluruh Indonesia menggunakan apa ya disebut dengan stop map boleh, atau album juga boleh, menggunakan album yang sama untuk meletakkan lembar-lembar laporan perkembangan anak. Nah, agar dimanapun PAUD Aisyah berada, seperti itulah laporan perkembangannya, bentuknya, wujudnya. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah laporan perkembangan anak didik. Di sini masih berbunyi pendidikan anak usia dini Aisyah. Ini nanti diperuntukkan bagi KB TPA yang jumlahnya memang masih sedikit, sehingga menggunakan nomenklatur yang masih umum. Bagaimana dengan taman kanak-kanak? Untuk taman kanak-kanak nanti akan tertulis di sini laporan perkembangan anak didik Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal. Nah, saya rasa cukup jelas. Ini baru covernya saja. Nah, mudah-mudahan bagi teman-teman yang selama ini sudah berinovasi membuat stop map seperti itu, ya sekali lagi kalau dulu belum terstandar secara nasional, untuk tahun ini mudah-mudahan teman-teman lebih senang karena seluruh TK Aisyah memiliki standar yang sama. Nah, biasanya teman-teman sering mengusulkan ya, termasuk materi AIK itu bagaimana distandarkan. Nah, ini juga rapot atau laporan perkembangan anak juga kami standarkan. Nah, nanti di dalam album rapot tersebut, kita sebut saja album begitu ya, akan ada plastik-plastik, di mana plastik tersebut akan teman-teman gunakan untuk meletakkan lembar-lembar laporan perkembangan anak yang sudah di print out. Nah, jadi sederhana saja sebenarnya ya cara kita nanti membuat laporan perkembangan anak. Bagi teman-teman yang selama ini barangkali masih menggunakan buku, tentu rapot ini adalah berita gembira karena teman-teman tidak perlu menulis tangan, sehingga ada bercandaan ya sampai jarinya keriting gitu ya. Ditulis tangan setiap anak nanti sekian halaman sehingga melelahkan, dan ketika rapot belum sampai di TK kita, di PAUD kita, kita juga panik karena kita harus mencicil, kita harus memulai menulis laporan perkembangan anak. Nah,
Dengan menggunakan cara seperti ini, sekali lagi ini adalah cara yang dapat mengakomodir segala kondisi di PAUD Aisyah dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari TK yang kecil sampai yang besar, ini bisa sangat fleksibel. Mulai dari PAUD yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka maupun yang masih dengan kurikulum 13 itu juga fleksibel menggunakan rapot seperti ini. Nah, itu saya baru berbicara tentang albumnya. Nah, sekarang saya akan share screen tentang bagaimana laporan perkembangannya. Teman-teman pun ketika melihat apa yang saya tayangkan, ini kemudian nanti langsung merasa familiar. Kenapa? Karena sesungguhnya secara konten, laporan perkembangan anak yang ada itu tidak mengalami terlalu banyak perubahan. Kalau toh ada perubahan, itu ya sifatnya direview, sehingga teman-teman mudah-mudahan familiar dengan laporan perkembangan ini. Sekali lagi teman-teman, jika dulu kita harus menulis tangan, maka untuk tahun ini teman-teman boleh menginput data pada format yang nanti akan segera kami kirim secara resmi melalui surat edaran dari Sekretaris Majelis ya. Akan dibagikan pada grup nasional, grup PWA Majelis PAUD Dasmen secara nasional. Nah, ini saya contohkan laporan perkembangan anak didik Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal. Mulai dari nama TK, NSS, NPSN, alamat, dan seterusnya. Ini pun masih bisa teman-teman edit. Tentu dieditnya itu menyesuaikan kondisi. Misalnya, ketika di DIY itu sebagai daerah istimewa, maka nama kecamatan itu menggunakan istilah kemantren. Nah, contohnya mengeditnya seperti itu. Bukan mengedit untuk merubah-rubah sesuai keinginan kita, tetapi mengedit dalam arti disesuaikan dengan kondisi. Tadi contohnya kecamatan, untuk DIY itu disebut kemantren. Nah, berikutnya di sini ada nama anak didik. Nama anak didik silahkan diinput nama anak. Tentu setiap anak nanti akan memiliki laporan perkembangan. Nah, berikutnya ini adalah masuk pada lembar kedua. Jadi lembar pertama berisi tentang data sekolah. Nah, sedangkan lembar kedua ini terdiri dari atau berisikan tentang keterangan diri anak didik atau biodata anak didik. Dimulai dari nama lengkap, nama panggilan, dan seterusnya. Dan saya yakin teman-teman sudah sangat jelas ketika melihat format ini. Karena ini sudah biasa kita lakukan ketika melaporkan perkembangan anak, tentu diawali dulu dengan identitas diri anak. Nah, berikutnya di bagian bawah, kita akan tuliskan kotanya. Di mana kota Bapak Ibu? Semarang, Temanggung. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ditandatangani oleh Kepala Taman Kanak-kanak. Nah, di sebelah kiri ada kolom pas foto. Daerah, ya toh. Terus botak ini Ya, mohon izin dicek ya Bun, bocor-bocor supaya saya tidak perlu berhenti untuk memiutkan suara-suara yang bocor. Ya, ada kolom pas foto. Nanti teman-teman bisa menginputkan soft ya, soft file foto anak, ditempelkan di sini. Atau teman-teman juga boleh,
jika ingin mengeprint terlebih dulu. Jadi 2 lembar ini di print, kemudian baru ditempel pas foto anak. Nah, namun nampaknya akan lebih rapi jika berupa soft copy foto anak. Nah, baik, 2 lembar itu diketik oleh guru kelas, diletakkan pada plastik di bagian terdepan, kemudian itu hanya diketik 1 kali saja, menurut saya sudah cukup. Data anak tidak mengalami perubahan, atau kalau mengalami perubahan tentu tidak semua anak. Nah, sudah selesai untuk pengetikan data identitas anak. Nah, laporan perkembangan anak didik yang diharapkan untuk PAUD Aisyah. Saya ingin menyampaikan satu hal terlebih dahulu terkait dengan kurikulum Al-Islam, keaisyahan, dan kemuhammadiyahan. Tahun lalu atau pada kebijakan yang lalu, ketika kurikulumnya menggunakan kurikulum 2013, maka pengembangan Al-Islam, keaisyahan, dan kemuhammadiyahan itu indikator-indikatornya diintegrasikan ke dalam KIKD. Misalnya KIKD 1.1 tentang akidah, tentang mengenal Allah melalui ciptaannya. Kemudian kita memasukkan di situ materi tentang misalnya rukun iman, materi tentang rukun Islam, materi tentang Asmaul Husna. Itu yang terjadi pada kurikulum 2013. Kenapa itu terjadi? Karena kita belum memiliki standar kompetensi lulusan. Kita belum memiliki profil anak PAUD Aisyah itu seperti apa. Standar kompetensi lulusannya bagaimana? Standar standar isinya seperti apa? Itu belum dirumuskan. Nah, dengan pengalaman kita, ternyata kebijakan bergantinya kurikulum itu terjadi bisa setiap saat. Kita belum tahu apakah nanti 2024 akan berganti kurikulum atau tidak. Nah, yang jelas kita belum tahu. Namun kita semua menjadi merasakan ketika indikator-indikator materi AIK itu diintegrasikan ke dalam KIKD. Kalau di kurikulum Merdeka berarti diintegrasikan ke dalam CPTP dan ATP, maka nantinya setiap ada pergantian kurikulum, kita akan kebingungan, kita akan kehilangan arah bagaimana AIK kita. Untuk itulah kami telah berusaha untuk merumuskan standar kompetensi lulusan, ya. Kami telah merumuskan profil anak PAUD Aisyah. Kami mencoba merumuskan standar isi meskipun tahapannya masih pada tahapan yang harus disepakati bersama kembali dan nantinya disosialisasikan secara masif. Tetapi pemikirannya, bagaimana kurikulum AIK yang merupakan kurikulum kekhasan kita ini tidak terombang-ambing, bahasa mudahnya ya, tidak kemudian harus selalu membingungkan setiap terjadi pergantian kurikulum. Nah, untuk itu, maka pada format rapot yang tahun ini disosialisasikan kepada teman-teman, untuk format yang pertama, ya, setelah ini biodata anak, nanti akan ada perkembangan anak didik, dan format yang pertama adalah pengembangan Al-Islam, keaisyahan, dan kemuhammadiyahan.
Ya, mohon diperhatikan teman-teman. Nah, nanti akan saya contohkan. Barangkali teman-teman kemudian berpikir atau bertanya-tanya, kalau ada Al-Islam, keAisyahan, dan kemuhammadiyahan, padahal di kurikulum Merdeka itu ada nilai agama dan budi pekerti. Nanti di mana letak pembedanya? Nah, nanti kita diskusikan ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan terlebih dahulu. Setelah teman-teman menginput narasi deskriptif tentang pengembangan Al-Islam, keAisyahan, kemuhammadiyahan, yang kita singkat AIK. Nah, ini merupakan kurikulum ciri khas Aisyah. Meskipun kurikulum pemerintah berganti puluhan kali ibaratnya, maka kita tetap tegak. Inilah kurikulum kita. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi ini wajib untuk PAUD Aisyah di seluruh Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Ya, artinya di Mesir kita punya TK Aisyah, di Malaysia juga kita punya TK Aisyah, meskipun sosialisasi belum sampai di sana. Nah, kemudian kita akan masuk pada kurikulum nasional. Jadi kalau teman-teman mengatakan, oh Bukis berarti terpisah ya antara kurikulum khas Aisyah dengan kurikulum nasional. Saya bisa menjawab, iya terpisah. Ya, supaya kita tidak terombang-ambing. Pada kolom yang berikutnya, di format yang kedua adalah capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Nah, ini merupakan kurikulum nasional. Jadi teman-teman dipersilahkan, kami persilahkan untuk mengikuti kebijakan kurikulum dari pemerintah terupdate atau terkini. Ya, jadi yang kami pastikan itu adalah kurikulum kekhasan Aisyah. Sedangkan kurikulum nasional kita mengikuti kebijakan pemerintah. Kita tidak menolak kebijakan pemerintah. Ya. Pada alinea pertama, capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti ini berisi tentang apa sih maksud dari capaian ini. Kenapa ini saya cantumkan? Agar kita tahu apa saja toh tujuan dari capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti, agar kita juga, teman-teman, juga lebih mudah. Capaian mana yang telah dicapai dan mana yang perlu direkomendasikan. Nah, di sini ada alinea terakhir, misalnya ini adalah kolom rekomendasi. Jika teman-teman kemudian merasa berat ketika melihat contoh ini, kami akan mengatakan silahkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing guru. Tetapi yang jelas bahwa prinsip laporan perkembangan anak pada anak usia dini itu berupa deskriptif naratif. Ya, sampai hari ini tetap seperti itu. Ketika kita geser pada kolom berikutnya, di sini ada capaian pembelajaran jati diri. Lalu ada capaian pembelajaran dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kemudian diakhiri dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita sering sebut, kita singkat dengan P5. Di setiap capaian pembelajaran, ini saya membuat contoh diawali dengan apa sih ruang lingkup dari setiap capaian pembelajaran. Harapannya sekali lagi supaya ini bisa menjadikan cermin bagi kita. Ini loh tujuan atau ruang lingkup dari capaian pembelajaran dasar-dasar literasi dan STEAM. Nah, tentu yang tadi juga seperti itu, teman-teman. Kemudian akan kita akhiri dengan refleksi orang tua.
Nah, setelah ini kita lengkapi semua, kita input data sesuai perkembangan anak, maka akan kita tutup dengan pertumbuhan dan kehadiran anak, lalu ditandatangani oleh guru kelas dan diketahui oleh Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal di mana Bapak Ibu bekerja, di mana Bapak Ibu mengabdi. Nah, inilah laporan perkembangan anak yang sekali lagi teman-teman dengan berbagai pertimbangan bukan menggunakan aplikasi tetapi menggunakan Word ya, format yang akan diisi menggunakan tulisan berupa teman-teman mengetiknya di sini sesuai dengan perkembangan masing-masing anak. Nah, sebelum saya lanjut pada checklist, karena nanti akan ada tambahan suplemen berupa checklist, mari kita bersama melihat apa sih perbedaan antara nilai agama dan budi pekerti, kemudian pengembangan al-Islam, keaisyahan, dan kemuhammadiyahan. Nah, jika AIK ini diintegrasikan ke dalam nilai agama dan budi pekerti, maka nantinya ada kompetensi-kompetensi tertentu yang tidak terakomodir. Dan memang sekali lagi bahwa kita ingin punya kurikulum yang sudah tegak menjadi ciri khas kita. Nah, sebagai gambaran kepada teman-teman, di alinea pertama saya menuliskan tentang ruang lingkup dari pengembangan al-Islam, keaisyahan, dan kemuhammadiyahan yang dituliskan dengan narasi deskriptif, satu tarikan napas. Ya, ini memang ketentuannya seperti itu ya, karena ini merupakan SKL atau standar kompetensi lulusan untuk AIK. Jadi pengembangan AIK merupakan capaian pembelajaran khusus yang diberikan di PAUD Aisyah agar anak memiliki akidah yang tercermin dalam perilaku akhlakul karimah sebagai perwujudan cinta Allah dan Rasul-Nya berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi ibadah sesuai fikih serta meneladani sejarah Islam sebagai penerus gerakan Muhammadiyah dan Aisyah berbasis pandangan wasatiyah. Mohon izin Bu Leli, ada yang bernama Bu Leli, mungkin Ananda coret-coret. Mohon tolong untuk bisa dikendalikan. Karena ini cukup mengganggu teman-teman ya. Oke. Nah, saya membacakan ruang lingkupnya ini, teman-teman tentu sudah bisa melihat perbedaannya antara pengembangan AIK dengan nilai agama dan budi pekerti. Pada nilai agama dan budi pekerti tentu tidak mengusung akhlakul karimah sebagai perwujudan cinta Allah dan Rasul-Nya berdasarkan Al-Quran, tentu tidak ya. Nah, ini yang menjadi kekhasan kurikulum Aisyah kita yang nantinya akan kita terjemahkan pada capaian pembelajaran atau capaian perkembangan anak. Nah, ini contoh dari pengembangan. Ya, BA Keponggok. Mohon dijaga mikrofonnya. Ya, misalnya di sini. Kenapa masih sama ya? Apakah suara saya menggema, Bu Rini? Tidak, Pak. Yang ini tidak lagi menggema. Punya penggema, Bu. Ya, apakah Menggema, sekarang Bun. masih menggema? Sudah tidak? Sudah sepertinya? tidak, Ya, Bun. baik. Saya lanjutkan. Tidak, aman Bu, aman. Ya, mohon izin teman-teman untuk menjaga mikrofonnya ya, jangan sampai tersentuh-sentuh. Ini saya sambil
memaparkan ini sambil terus memute ini ya. Ada banyak yang dibuka gitu ya, sehingga cukup mengganggu. Mohon izin teman-teman dicek masing-masing. Kalau ada Ananda di situ, mohon diberikan pengertian. Ya, misalnya di sini kita berbicara akidah gitu ya. Alhamdulillah Ananda Aisyah menunjukkan minat dalam pembelajaran keagamaan berupa mengenal Allah melalui nama-namanya yang agung, Asmaul Husna, dan mengenal malaikat Allah serta tugas yang diembannya saat tanya jawab maupun mengikuti hafalan Asmaul Husna. Ini bisa ditambahi dengan melalui lagu. Nah, teman-teman, jika menggunakan aplikasi, maka laporan perkembangannya tidak akan muncul seperti ini. Karena kalau aplikasi biasanya akan muncul indikator-indikator saja. Ananda juga dapat mengucapkan kalimat thayyibah berupa ucapan alhamdulillah saat anak mendapatkan kebahagiaan dan mengucapkan astaghfirullah saat merasa berbuat kesalahan. Ini contoh ya teman-teman untuk memudahkan teman-teman memahami materi atau pengembangan Al-Islam, keAisyahan, dan kemuhammadiyahan. Nah, jangan sampai kemudian justru pengembangan AIK ini tidak tercantum di dalam laporan perkembangan anak didik di PAUD Aisyah. Tentu akan sangat menyedihkan. Ya, karena kita memiliki kurikulum khas yaitu AIK. Ibu Tria Januaring masih coret-coret? Ya, saya mohon maaf mengingatkan masih beberapa coret-coret. Ya, tentu tidak akan saya bacakan semuanya, teman-teman. Ini hanya contoh saja. Di sini juga ada rekomendasi setelah kita melaporkan sejauh mana perkembangan anak. Ada rekomendasi misalnya ayah dan bunda dimohon untuk terus melanjutkan pembiasaan yang sudah baik dari Ananda, baik saat di rumah maupun saat bergaul dengan teman di lingkungan sekitar. Nah, sekali lagi namanya juga contoh. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan apa yang selama ini dirasa sudah lebih bagus, silahkan. Ya, jadi contoh yang kami buat ini bukan harga mati. Namun yang harga mati adalah format yang akan kami kirim, di mana di dalam format tersebut ada pengembangan Al-Islam, keAisyahan, dan kemuhammadiyahan. Baik, saya akan lanjut untuk checklist. Nah, ini checklistnya harus saya buka. Sudah sempat saya buka, tapi hilang ya. Jadi, mohon ditunggu sebentar. Saya akan bukakan checklist. Ya. Oh, belum tampil ya, teman-teman. Belum saya share screen. Saya share screen dulu. Oke. Ketika teman-teman memesan rapot, tentu melalui PWA, dan PWA mengirim data melalui sekretaris majelis, Ibu Riris, dan Bu Riris merekap gitu ya, dari Jawa Tengah ada pemesanan sekian, dari kabupaten mana terpantau semuanya. Nah, nanti teman-teman akan memperoleh stop map rapot tadi itu atau album rapot tadi itu, satu paket dengan checklist indikator materi AIK. Adapun kertas yang akan teman-teman gunakan untuk mengeprint laporan perkembangan dalam bentuk narasi tadi, itu dibeli per rim untuk setiap sekolah.
ya. Jadi biasanya 1 rem berapa begitu. Dan saya pikir Jawa Tengah sudah tidak asing lagi karena tahun kemarin memang sudah banyak apa ya namanya yang membuat berbeda-beda gitu ya. Ada yang menggunakan tipe ini, tipe itu gitu ya. Itu yang kemudian saya sebutkan tidak terstandar. Nah, inilah checklist AIK. Tidak ada yang asing bagi teman-teman. Dan kategori yang kita gunakan juga masih AP, B, dan C. Awal perkembangan, berkembang, dan cakap. Ini yang tahun kemarin juga sempat diperdebatkan ya, kontroversial gitu. Tetapi sampai saat ini PP Aisyah masih menggunakan kategori AP, B, dan C. Alhamdulillah pemerintah sudah tidak menggunakan itu sehingga kita tidak perlu berdebat lagi. Kenapa AP, B, dan C? Kenapa AP? Karena AP adalah awal perkembangan. Artinya apa? Kita memberikan apresiasi kepada anak didik kita meskipun masih tahap awal di dalam melafadzkan 2 kalimat syahadat. Baru mengikuti di ujung-ujung atau di pangkal-pangkal atau bahkan hanya ikut duduk melingkar di antara teman-temannya, itu sudah kita apresiasi dengan awal perkembangan. Untuk B itu berkembang dan C bukan cukup tetapi cakap. Nah, cakap artinya anak-anak sudah secara mandiri bisa melafadzkan misalnya 2 kalimat syahadat. Untuk checklist ini ada penyederhanaan teman-teman. Kalau rapot tahun lalu yang dikeluarkan oleh PP Aisyah itu ada 32 halaman. Sedangkan untuk tahun ini hanya ada 16 halaman. Itu pun berlaku untuk TKA dan TKB. Artinya ketika teman-teman membeli 1 stop map, memesan 1 stop map dan dikirim 1 paket dengan checklist, ini sudah berlaku untuk 2 tahun ke depan. Karena ada checklist untuk kelompok A dan ada checklist untuk kelompok B. Nah, di sini masih dilengkapi dengan keaisyahan dan kemuhammadiyahan. Nah, ini untuk fungsinya untuk mempermudah ya apa-apa yang sudah diajarkan kepada anak didik kita dan juga menunjukkan kepada orang tua murid, kepada masyarakat, ternyata di TK Aisyah itu tidak hanya diajarkan aspek-aspek perkembangan secara umum, namun ternyata juga diajarkan ada banyak materi AIK. Nah, tentu teman-teman ini menjadikan kita lebih percaya diri ketika TK Aisyah saat ini banyak yang dianggap kalah dengan TK sebelah ya, yang doa-doanya banyak gitu ya. Kenapa kita dianggap kalah? Karena mungkin kita secara laporan perkembangan itu tidak teridentifikasi dengan lengkap dan barangkali juga ada faktor dari SDM kita atau mungkin perencanaan kita yang kurang lengkap di dalam memasukkan materi-materi Al-Islam, keaisyahan, dan kemuhammadiyahan. Baik teman-teman, rasa-rasanya saya sudah cukup lama ya waktu yang saya gunakan untuk menyampaikan materi tentang apakah teman-teman sekarang menyebutnya dengan word rapot atau kita menyebut saja rapot PAUD Aisyah atau laporan perkembangan anak PAUD Aisyah, silahkan ya. Tetapi inilah yang kami putuskan di pimpinan pusat Aisyah dan sangat berharap ini didukung oleh seluruh amal usaha khususnya PAUD Aisyah di seluruh Indonesia sehingga kita memiliki standar yang jelas. Nah, nanti kalau teman-teman ingin menunjukkan keunggulan dari PAUD masing-masing karena setiap PAUD memiliki keunggulan, di sini pun diakomodir karena teman-teman bisa menambahkan
format lain tentu yang teman-teman kehendaki sesuai dengan keunggulan masing-masing. Dan teman-teman bisa lebih fleksibel untuk menginput apa yang diinginkan. Namun tidak merubah dari standar minimal yang kemudian semoga ini memudahkan bagi kita semua. Mengingat sekali lagi PAUD Aisyah itu katanya mulai dari sandal jepit sampai sandal jinjit. Nah, baik Bu Rini, terima kasih. Rasanya sudah saya sampaikan apa yang menjadi PR kita bersama nanti ketika kita bicara tentang laporan perkembangan anak untuk PAUD Aisyah. Saya kembalikan kepada Bu Rini untuk diberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi. Silakan Bu Rini. Ya. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya. Terima kasih kepada Bu Kes yang sudah memaparkan materi terkait dengan e-raport. Ya, hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi terkait dengan e-raport yang sudah disampaikan oleh Ibu Kes Rahayu. Dan untuk selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab terkait dengan e-raport. Ya, saya akan menyapa dulu untuk yang dari Karesidenan Kedu. Mungkin mewakili dari Karesidenan Kedu. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dari Magelang, Bu, mau bertanya. Ya. Tadi disampaikan bahwa untuk checklist yang buat kelompok A dan B udah tersedia. Bagaimana dengan checklist untuk kelompok bermain, Bu? Ya. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bu Rini, bagaimana? Mau ditampung dulu beberapa pertanyaan? Iya, kita ambil dulu ya sambil menunggu yang lainnya. Nanti sekaligus gitu ya, Bu Kes ya? Ya, mungkin tiga dulu, Bu Rini. 3 dulu ya. Monggo untuk yang lainnya, mungkin dari Karesidenan Semarang. Saya Bun. Ya, Ya, silakan. Ya, dari Kendal mau menanyakan terkait dengan raport. Kalau yang dulu dari Kendal itu TK Aba menggunakan raport yang sirois gitu. Nah, di situ kita harus mencantumkan foto-foto. Kalau yang untuk raport ini gimana pun masih tetap ada foto yang dicantumkan atau hanya deskripsi saja. Terima kasih, Bun. Ya, sama-sama Ibu. Satu lagi. Satu lagi mungkin yang dari Banyumas. Banyumas. Banyumas mana Banyumas? Ya, Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Ya. Dari TK Aisyah Sikampuh Proyek Cilacap, Bu. Silakan. Izin bertanya untuk itu raport yang tadi itu untuk tahun sekarang apa tahun besok ya, Bu? Ya. Karena untuk tahun sekarang itu kita udah memulai dengan e-raport. Ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, telah komplit ya. Dari Karesidenan Semarang ada, Karesidenan Kedu ada, Banyumas pun ada. Ya, monggo kepada Bu Kiswati untuk menanggapi dari pertanyaan itu. Ya, terima kasih Bu Rini. Ada 3 penanya dengan 3 pertanyaan, cukup simpel ya. Mudah-mudahan jawabannya juga nanti cukup jelas. Yang pertama tentang checklist untuk KB. Checklist untuk KB juga kami sediakan ya Bu ya. Nanti kalau membeli stop mapnya otomatis akan mendapatkan 1 paket checklist untuk KB. Nah, untuk KB barangkali nanti capaiannya masih lebih banyak di AP ya, awal perkembangan. Meskipun checklistnya bisa dibilang sama, namun kita sifatnya bukan target. Jadi lebih kepada bagaimana guru mengenalkan sejak dini
materi-materi AIK ya, mulai dari kelompok bermain. Bisa dengan misalnya menggunakan metode mendengarkan apa namanya dari HP gitu ya, mendengarkan ayat-ayat pilihan atau doa-doa atau diputar di tip yang ada di sekolah. Artinya materi-materi itu diharapkan diberikan sejak awal, namun kita tidak mentarget capaiannya. Tidak harus hafal ya. Itu yang perlu teman-teman pahami. Oke, jadi ada checklist. Kemudian untuk penanya kedua dengan pertanyaan yang kedua juga, selama ini menggunakan Sirois dengan foto-foto ya, dokumentasi. Apakah untuk yang rapotnya PAUD Aisyah ini narasi saja atau menggunakan foto? Sama Bun, saya memang belum sempat ya untuk mencantumkan foto-foto karena ini sosialisasi juga luar biasa nih, hampir setiap hari ya ada sosialisasi, bahkan tadi malam juga hampir 900 kepala PAUD se-Jawa Timur. Nah, tetapi saya juga selalu sampaikan bahwa silahkan dilengkapi dengan dokumen foto. Caranya boleh dimasukkan ke setiap elemen atau boleh dilampirkan di bagian akhir. Nah, tapi tentu tetap diberi keterangan. Misalnya foto anak sedang melakukan apa gitu ya, perkembangan apa yang muncul, itu tetap perlu dituliskan di bawah foto. Nah, bahkan saya katakan, jika teman-teman guru di Jawa Tengah ini banyak yang menguasai IT, yang canggih-canggih ya IT-nya, amin. Nah, maka sangat dimungkinkan teman-teman akan membuat semacam barcode gitu ya, yang ketika nanti orang tua murid itu menyeken barcode yang ada di barcode rapot di lembaran kertas itu, nanti akan bisa tampil video. Nah, ini tantangan ini. Kalau Jawa Tengah ada yang mampu membuat seperti itu, maka itu akan lebih bagus. Artinya dokumentasi yang kita berikan kepada orang tua, bahkan tidak hanya terbatas pada foto-foto kegiatan, tetapi jika memang mampu menggunakan IT yang lebih canggih lagi, bisa menggunakan barcode ya, dan saya tidak tahu itu sistemnya seperti apa. Apakah dari link Google Drive kemudian disorot gitu ya menggunakan teknik tertentu, ketika diklik di scan barcode-nya kemudian diklik linknya akan muncul link Google Drive kita. Nah, ini adalah tantangan. Kalau bisa seperti itu, insya Allah PAUD Aisyah betul-betul berkemajuan gitu ya. Berkemajuan itu tidak hanya menuntut dibuatkan aplikasi, tetapi berkemajuan itu adalah bagaimana berinovasi. Nah, yang ketiga, apakah rapot ini untuk tahun sekarang atau untuk tahun depan? Jawabannya untuk tahun sekarang, Bun. Karena saat ini kan sedang baru bulan November ya. Penerimaan rapot itu kalau di DIY itu tanggal 22 Desember. Artinya masih ada waktu 1 bulan lebih ya. Kalau di Jawa Tengah saya kurang tahu tanggal berapa, tetapi yang jelas paling cepat itu pertengahan Desember. Masih ada 1 bulan. Bun, tapi sudah terlanjur. Nah, saya justru mempertanyakan nih Bun. Mohon maaf ya, kita bercanda tapi bercandanya kayaknya agak serius gitu ya. Kalau hari gini sudah dibuat laporan perkembangan seluruh anak, nah berarti laporan perkembangannya bukan yang akhir semester ya Bun ya. Berarti baru sampai di bulan September, Oktober ya. Agustus, September, Oktober berarti seperti laporan 3 bulanan. Nah, teman-teman sebenarnya boleh mulai menyicil untuk mengetik apa namanya tadi data perkembangan anak, menggunakan format Word-nya sendiri, dikasih nama anak di atas, dikumpulkan dalam satu folder.
Nah, nanti akan ketika ini kan ada banyak pertanyaan nih, apakah nanti dikirim link format rapotnya? Insya Allah. Ketika nanti link format rapotnya kami kirim, jadi nanti kami juga sistemnya format-format ini termasuk contoh narasi tadi ya Bun ya. Kecuali kalau Jawa Tengah nggak usah Bu pakai contoh narasi gitu ya. Nah, nggak usah kami contohkan. Nah, tapi nanti akan ada format rapot, ada contoh narasi tadi itu, kami masukkan pada Google Drive, lalu kami kirimkan linknya melalui Majelis PAUD Dasmen Pusat. Kemudian teman-teman nanti bisa mendownload sendiri ketika sudah menerima link. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau linknya sudah sampai, teman-teman bisa kopas-kopas seperti itu. Tapi diharapkan mengetik laporan perkembangannya ya tidak terlalu dini lah ya, tidak terlalu cepat gitu. Saya pikir kalau di tempat kami itu awal Desember itu baru mulai membuat laporan perkembangan anak. Akhir November itu masih sangat fokus dengan stimulus ya, stimulasi proses pembelajaran itu masih sangat fokus. Baru nanti awal Desember itu kalau memilah-milah foto dan video itu sudah dilakukan secara rutin ya. Tetapi untuk memutuskan perkembangan anak yang akan dilakukan itu di awal bulan Desember. Nah, saya rasa itu Bu Rini, 3 penanya sekaligus permintaan format ini sudah saya jawab. Kemudian ini ada pertanyaan lewat chat Bu Rini yang baru masuk. Apakah Contohkan narasinya juga Ibu, katanya seperti itu nggih. Tadi kan sudah nggih. Iya. Terus Ya, katanya untuk format rapot yang dikirim apakah sudah ada checklistnya atau belum? Teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, saya perjelas ya. Untuk checklist rapot itu teman-teman tidak perlu ngeprint sendiri. Kasihan nanti printernya bisa jebol kalau muridnya 100. 100 kali 16 ya. Maka nanti checklist rapot yang 16 halaman itu sudah satu paket dengan albumnya tadi. Begitu ya teman-teman ya. Jadi printernya di eman-eman ya. Iya. Di sini juga dicontohkan narasinya insya Allah. Kemudian ini nih. Contoh narasi. gini Bun, mohon maaf Bunda, kalau sampul rapot dan kertas sudah pesan bagaimana ini? Seperti itu. Sampul rapot dan kertas sudah pesan. Pesan yang mana, Bu? Enggak tahu, ini dari TKA Jatilawang. Kalau sudah pesan ke PP, alhamdulillah. Ditunggu ya, Bun. Karena untuk Jawa memang mohon maaf kami akan kirim agak di belakang ya. Maksudnya agak-agak lambat gitu karena kan dekat ya. Yang kami utamakan minggu ini kami sedang packing untuk pengiriman ke luar Jawa. Nah, untuk yang Jawa Tengah termasuk DIY ya Bu, kita harus bersabar. Saya juga orang Jogja. Lalu Jawa Timur, DKI, ini nanti memang tahap kedua baru dikirim. Begitu Bunda. Tetapi begini Bu Riti, kalau untuk rapot model ini teman-teman tidak perlu terlalu gelisah, kemudian lebay.com gitu ya. Lebay.com itu dalam arti setiap hari bingung gitu kok rapotnya gak datang-datang sih gitu kayak yang dunia mau berakhir gitu ya. Ya, artinya untuk yang model rapot ini teman-teman kan bisa mengetik dulu di komputer masing-masing. Nanti ketika rapotnya datang, di print, kemudian tinggal memasukkan. Saya pikir memasukkannya cepat, ya. Begitu, teman-teman? Ya. Terkait dengan itu juga Bunda, ini ada yang dari chat ya. Apakah untuk yang kertas e-rapot yang dulu itu sama dengan yang sekarang? Sepertinya berbeda. Kenapa bukan sepertinya ya, saya jamin berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena PP Aisyah baru tahun ini mengeluarkan album rapot maupun kertas e-rapot. Ya, tahun kemarin PP Aisyah masih
menggunakan buku ya, masih menggunakan buku. Artinya yang tidak menggunakan buku itu apa ya istilahnya membuat sendiri. Kalau tahun kemarin membuat sendiri ya tidak dilarang dalam arti kan sudah terjadi ya Bu ya dan itu merupakan kreativitas. Nah, namun karena tahun ini sudah distandarkan dari nasional maka harapannya ya kita loyalitas kita ini diuji ya terhadap Aisyah. Kalau sudah terlanjur ya mubadir juga sih Bu Rini, tetapi jangan kemudian semua mengatakan sudah terlanjur itu harapannya ya. Ya, saya rasa itu Bu Rini. Ya, mungkin masih ada penanya yang lainnya. Ini sepertinya di chat tadi saya lihat ada komen-komen ya Bu, saya coba. Ya, yang intinya itu tadi sama yang sudah diperjelas dari Bu Kis. Terus untuk yang Oh ini ada kertas Bu Rini. report, Mohon maaf Bunda, kalau hanya pesan lembar checklistnya saja, saged mboten nggih. ya, Ya, sebenarnya PP Aisyah untuk tahun ini masih mengakomodir ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, ini saya perlu kenalkan nih. Tipe A itu adalah paket album beserta checklistnya sekaligus kertas berlogo. Ya, meskipun kertas berlogo nanti membelinya kan terpisah ya, tapi itu paketnya. ya. Untuk tipe B itu khusus membeli checklist dan kertas rem atau kertas berlogo. Kalau terlanjur kertas berlogonya sudah dibeli ya, tapi jangan semua terlanjur tadi itu. Bolehkah membeli checklist? Silahkan didata, disampaikan kepada Bunda Husnul atau kepada Bu Nurti. Bu Rini juga ya divisi PAUD ke divisi PAUD lah ya intinya tentu nanti koordinasi dengan majelis. Nah nanti bisa kami akomodir bunda-bunda. Jadi memang checklist itu kan sangat penting ya sebagai ciri khas kita PAUD Aisyah. Nanti boleh kami akan kirimkan khusus untuk Jawa Tengah memesan checklist saja. Itu boleh, tidak apa-apa. Ya, nanti didata kembali, mohon nanti disampaikan kepada Bunda Husnul Bu Rini bahwa kita bisa melayani untuk yang tipe B yaitu checklist. Harusnya dengan kertas logo, tapi karena ada kondisi khusus maka tidak apa-apa nanti akan saya sampaikan untuk bisa membeli khusus checklist. Kemudian untuk tipe C itu masih menggunakan buku, jadi masih jadul bunda-bunda. Nggak usah ya Jawa Tengah pakai buku ya, kasihan nanti jarinya keriting ya. Ya, dan untuk rapot buku itu kami di PP Aisyah tidak memperbaharui materi. Artinya materi yang ada itu masih materi sesuai kurikulum 2013. Karena prediksi kami yang masih menggunakan buku itu TK-TK yang memang belum update dengan kurikulum terbaru. Jadi saya pikir untuk Jawa Tengah tipe A dan tipe B tadi checklist itu. Karena albumnya sudah terlanjur punya ya, tapi minta tolong ya Bun, untuk tahun ajaran yang akan datang besok mau pakai BOP, pakai Sipla juga saya pikir itu bisa ya. PWA Majelis PAUD Dasmen Jawa Tengah membuka Sipla khusus melayani pembelian buku rapot, bukan buku rapot, album rapot dan SKKPA. SKKPA itu SKTB kita ya, karena sudah ada SKKPA juga yang versi terbaru sudah sejak tahun kemarin. Nah, ini sekaligus juga teman-teman untuk SKKPA atau SKTB kalau yang dulu kita sudah ganti ya menggunakan SKKPA. Apa itu singkatan SKKPA? Surat Keterangan Ketuntasan PAUD Aisyah. Karena kan nggak ada lulus tidak lulus ya di PAUD Aisyah. Di belakang. Ya. Baik Bu Rini, nampaknya ada yang menanyakan tentang apa namanya nomor HP saya. Jika ada yang berminat, apakah Bu Rini menuliskan di chat atau saya lisankan saja ya? Ya.
Yang ingin mencatat silakan 081 542 404088. Saya ulang 081 542 404088. Ini ada juga komen, tahun kemarin lembaga kami sudah pakai kertas logo dan masih ada 1 rem. Apakah kertas logo tahun ini berbeda dengan tahun kemarin? Nah, tadi sudah saya jawab ya, Ibu dari TK Aisyah Bustanul Atfal Ranca Banteng. Berbeda, Ibu. Ya, logonya berbeda. Jika murid Ibu banyak, 1 rem tidak cukup. Nah, silahkan membeli yang baru. Yang lama diapakan? Ya bisa digunakan untuk yang lain ya, untuk ngeprint yang lain. Insya Allah masih tetap ada gunanya. Tapi kalau muridnya sedikit, 1 rem masih cukup. Ya, PP Aisyah masih memberikan kelonggaran karena ini adalah tahun transisi. Yang namanya periode baru itu memang serba transisi. Semua harus saling bersabar. Oke. Ya, sudah Bunda, untuk sesi tanya jawab masih ada yang mau bertanya atau kalau sudah? Sepertinya pertanyaannya masih sama Bu, Masih. mengulang-ulang Bu. Iya. Jadi saya berharap nanti apa namanya, kayak pertanyaan ini juga masih ada pertanyaan nanti bagaimana formatnya, apakah di-share atau tidak, kan tadi sudah dijawab ya. Bagi yang belum paham, silakan nanti bertanya kepada teman yang lain yang lebih paham. Tanya ke Bu Rini juga boleh karena biasanya moderator itu menyimak penuh. Ini Bu Nurti juga dari tadi menyimak, jadi insya Allah bisa menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan ya Bu Nurti ya. Insya Allah aman lah, nanti bisa di grup Igaba atau di Insya Allah. grup apapun. Bu Kis, Ya, Bu. untuk link siplahnya, apakah sudah ada? Mohon bisa di-share. Link siplahnya kalau DIY ada Bu, tapi kalau gitu. Jateng tadi saya baru menyarankan ke Bu Nurti gitu. nih selaku Ketua Divisi PAUD Bu Nurti itu bisa membantu teman-teman ya Bu untuk menggunakan BOP, membeli rapot. Nanti kalau nyebrang ke DIY nanti gimana Jawa Tengah? Ini yang nangani pengurus harian nanti Bu, sudah disepakati. Oh gitu. Ya. Dan divisi. Ya, jadi diharapkan nanti masing-masing wilayah punya siplah Bu Nurti, supaya teman-teman yang TK-nya memang dari sisi pendanaan itu agak berat, terbatas, itu bisa membeli rapot menggunakan siplah, dan itu dibolehkan oleh aturan siplah. Kalau di DIY sudah ada, apalagi yang Kota Jogja itu kebanyakan memang membeli rapotnya menggunakan dana dari siplah. Gitu. Tentu nanti harganya berbeda dengan yang beli langsung Bu Nurti. Karena siplah itu kena pajak, kemudian apa namanya ada admin yang juga perlu mendapat sesuatu gitu ya, perlu operasional untuk pengiriman dan seterusnya gitu ya. Jadi itu memang biasanya harganya berbeda, tetapi teman-teman para guru biasanya nggak masalah ya, karena itu kan memang kebutuhan begitu. Oke, terima kasih. Bu Rini, masih ada pertanyaan yang mengulang-ulang. Sekali lagi PR untuk teman-teman di Divisi PAUD nanti menjawab terkait dengan singkatan A, P, B, dan C lah. Ada usulan A, B, C lah, begitu ya. Ya. Untuk sesi tanya jawab sudah saya tutup. Kasih Jume. Sudah ya Bu Kis ya, kelihatannya sudah ada yang tanya lagi. Sepertinya karena waktu juga ya Bu Rini, ini sudah jam 15 ya, jam 3 ya? Iya. Karena sudah jam 3, kita rasa cukup. Sekali lagi nanti yang ingin berkomunikasi lagi, tadi sudah saya beri nomor
WA saya juga, dan saya pikir sih ke Bu Nurti sama Bu Rini aja dulu gitu ya. Nanti kalau memang ada hal-hal di luar itu mau komunikasi dengan saya boleh gitu ya. Tapi kalau terkait pertanyaan-pertanyaan yang singkatan-singkatan A, P, B, dan C itu nanti biar clear di Jawa Tengah karena sudah berkali-kali saya sampaikan kepanjangannya. Nah, untuk itu Bu Rini dan teman-teman semuanya, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman dari Jawa Tengah. Meskipun tahun ini barangkali belum bisa optimal ya Bu Nurti, Bu Rini ya, karena sekali lagi tahun transisi, tetapi insya Allah kita punya harapan yang besar untuk tahun depan. Kita loyal bersama dan memang sekali lagi ini adalah standar yang dibuat oleh pimpinan pusat Aisyah. Tentu PP tidak menutup kemungkinan keunggulan-keunggulan dari setiap sekolah itu nanti bisa cantumkan juga di dalam laporan perkembangan. Tetapi tidak kemudian menyeberang gitu ya, tidak menyeberang. Tetapi standar ini merupakan standar minimal yang kita gunakan secara bersama-sama sehingga dimanapun PAUD Aisyah itu terlihat kompak, terlihat memang ini loh ciri khas PAUD Aisyah. Tentu saya banyak kesalahan dalam menyampaikan materi maupun menjawab pertanyaan. Saya mungkin berbicara juga terlalu cepat sehingga teman-teman agak keteteran juga ya sebagian mengikuti karena ya gaya saya berbicara seperti ini. Mudah-mudahan nanti masih bisa diperjelas pada kesempatan yang lain. Mohon dimaafkan sekali lagi teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kes. Hadirin sekalian, demikian acara seminar kali ini yang membahas sosialisasi e-rapot yang sudah disampaikan secara gamblang oleh Ibu Kes Rahayu. Di sini sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan memperjelas lagi terkait dengan apa yang sudah dijelaskan dari Bu Kes terkait dengan pertanyaan dari chat-chat yang sudah masuk gitu ya. Untuk yang pertama, kita nanti akan memesannya. Intinya seperti itu, apa yang diharapkan dari PP bahwa kita diupayakan untuk memesan terkait dengan raport itu yang checklistnya saja, gitu ya, checklist bersama dengan sampulnya. Untuk nanti penilaiannya, rapotnya ya, yang kemungkinan kemarin mindset kita terkait dengan raport itu pakai aplikasi, ternyata ini pakai Word ya, sesuai dengan perkembangannya anak. Jadi kita tidak monoton untuk berpusat pada aplikasi. Begitu nih, begitu. Nah, hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi e-raport pada hari ini. Ya, semoga apa yang didapatkan ilmu pada hari ini bermanfaat dan bisa diimplementasikan pada pengisian e-raport. Semoga semua hadirin selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Gitu ya. Akhir kata, saya selaku moderator mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dalam acara yang lain. Gitu ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC.